guys, what's up? Kali ini aku akan membahas teori-teori menarik mengenai misteri hilangnya kota Atlantis. Pasti kalian udah gak asing lagi ya dengan nama kota Atlantis. Atlantis sendiri pertama kali dikisahkan oleh Plato, yaitu seorang filsuf Yunani terkenal yang karyanya kerap menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan hingga saat ini. Plato mengisahkan bahwa pada suatu masa ada negeri yang makmur dan indah bernama Atlantis. Akan tetapi penduduk yang berada di kota Atlantis tersebut memiliki sifat congkak dan tamak. Hal ini membuat dewa murka, sehingga terjadilah banjir dan gempa yang akhirnya menenggelamkan seluruh kota Atlantis dan penghuninya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke teori yang pertama. So, let's check it out! Salah satu teori terkenal Atlantis dan paling logis tentang keberadaannya menyebutkan bahwa Atlantis terletak di pulau kawasan Yunani kuno, yaitu Thera. Daerah tersebut sekarang disebut Santorini. Lebih dari 3000 tahun yang lalu, letusan gunung berapi yang sangat dahsyat melanda Santorini. Letusan gunung berapi tersebut menyebabkan bagian tengah pulau Santorini tenggelam ke bawahnya. Bagian yang tenggelam itu kemudian dipercaya sebagai tempat Atlantis berada. Dan letusan gunung berapi tersebut merupakan letusan gunung terbesar yang terjadi pada saat 1600 sebelum Masehi. Kejadian itu juga menyebabkan kawah besar dan tebing luas di Santorini. Mekanisme Antikythera adalah sebuah artefak yang ditemukan di kapal karam di Antikythera, Yunani. Pada tahun 1900, sekelompok pencari harta karun mendatangi wilayah tersebut. Melalui upaya penyelaman, akhirnya mereka menemukan sebuah bangkai kapal di kedalaman 150 kaki. Eksplorasi terhadap bangkai kapal tersebut terjadi hingga tahun 1901. Belakangan dipastikan bahwa kapal tersebut merupakan kapal dagang bangsa Romawi yang tenggelam pada abad ke-1 sebelum Masehi, atau hampir 2000 tahun yang lalu. Dalam kapal kargo Romawi tersebut ditariklah sebuah benda dari perunggu di antara harta karun yang mereka ambil. Artefak logam yang sudah korosi itu memiliki roda gigi, dan potongan itu merupakan mekanisme dari Antikythera, yaitu sebuah komputer astronomi analog kuno. Lebih istimewanya lagi, ternyata mekanisme Antikythera dapat memprediksi adanya gerhana bulan maupun matahari, termasuk memetakan posisi dan fase edar bulan. Bisa juga melacak musim untuk kebutuhan pertanian. Dan juga perhitungan kalender yang digunakan untuk menentukan rentang waktu dari satu bulan purnama ke bulan purnama berikutnya. Rumitnya struktur bentuk, terutama penyesuaian gir-gir pada mekanisme Antikythera, dianggap sebagai benda yang terlalu modern jika diciptakan pada rentang waktu sebelum Masehi. Mereka juga berpendapat, jika komputer yang diciptakan sekarang beroperasi secara digital, maka sudah selayaknya komputer zaman dulu beroperasi secara analog. Oleh karena itu, sebagian ilmuwan percaya bahwa mekanisme Antikythera merupakan sisa peninggalan dari peradaban Atlantis yang dikenal memiliki teknologi yang canggih. Pada tahun 2015, arkeolog menemukan 39 batangan logam yang berasal dari bangkai kapal di abad ke-6 sebelum Masehi. Batangan logam yang diduga kuat berasal dari peradaban Atlantis itu ditemukan di lepas pantai Sisilia, Italia. Seorang arkeolog bernama Sebastiano Tusa mengungkapkan bahwa logam berwarna kemerahan itu merupakan logam orichalcum. Logam orichalcum sendiri adalah logam yang pada saat itu merupakan logam yang berharga melebihi logam lainnya kecuali emas. Dalam teorinya, Plato juga menyebutkan bahwa Atlantis merupakan kota yang berkilauan dengan lampu yang terbuat dari orichalcum. Penemuan tersebut juga menguatkan teori Plato mengenai kota Atlantis. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian percaya bahwa logam orichalcum tersebut berasal dari Atlantis? Komen di bawah. Ahli teknik hidrologi Dani Irwanto meneliti lokasi Atlantis melalui teks yang ditulis Plato pada 360 sebelum Masehi. Dani meneliti dialog antara Timaeus dan Critias sejak tahun 2010. Lalu terbitlah buku yang berjudul Atlantis: The Lost City is in Java Sea, yang terbit pada tahun 2015.
Dari penelitiannya, Dani percaya bahwa sebenarnya Atlantis berada di Laut Jawa. Hal ini diperkuat Dani dengan memindai kata dan kalimat yang ditulis Plato. Pertama, Plato menuliskan bahwa Atlantis terletak jauh di Samudra Atlantik. Ia juga menyebutkan bahwa Atlantis memiliki curah hujan tinggi, air melimpah, matahari yang melewati atasnya, aliran air sungai yang melimpah, hanya memiliki 2 musim, tanah subur, kayu melimpah, serta pertanian dan peternakan yang makmur. Hal ini menunjukkan bahwa daerah Atlantis beriklim tropis, dan itu hanya ada 3 kemungkinan, yaitu Amerika Tengah, Afrika Tengah, dan Asia Tenggara. Tidak hanya itu, Dani juga memeriksa peta bumi pada 11.600 tahun yang lalu. Saat itu, Jawa, Kalimantan, dan Sumatera masih terhubung dengan daratan yang disebut Sundaland. Dan pada 11.600 tahun yang lalu juga terjadi sebuah bencana tsunami dan gempa bumi yang sangat hebat sehingga akhirnya menenggelamkan Sundaland. Dan masih banyak lagi yang mendukung teori Dani. Tapi apakah kalian percaya bahwa sebenarnya Atlantis berada di Indonesia? Komen di bawah. Oke, sekian video kali ini. Hingga sekarang belum ada bukti dan fakta yang sungguh menjelaskan tentang keberadaan kota Atlantis. Tapi misteri hilangnya kota Atlantis merupakan salah satu misteri yang paling banyak diteliti untuk menguak kebenaran akan kota tersebut. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian percaya bahwa kota Atlantis itu benar-benar ada? Komen di bawah. Kalau kalian suka video ini, boleh subscribe channel aku, nyalain notifikasinya, like videonya, dan berikan aku komen-komen yang membangun serta ide-ide menarik untuk konten selanjutnya. See ya!